Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang masalah yang ada pada blog saya yang berjudul Derivat Asam Karboksilat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Halimah, NIM A171818024. Saya dari kelas reguler B, mahasiswa pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Oke, tidak perlu menunggu waktu lama, langsung saja kita bahas ke permasalahan. Yuk, check it out. Oke, langsung saja ke permasalahan pertama. Di mana permasalahannya itu adalah bagaimana cara kita membuat amida linear dari laktam dengan asam karboksilat. Baiklah, alasan saya memilih permasalahan ini karena laktam itu merupakan suatu amida yang strukturnya itu berbentuk siklik, di mana struktur yang seperti ini umumnya relatif kurang stabil dan dia ini memiliki kerenggangan yang tinggi, yang mana dia terikat rangkap pada kepala dan juga jembatan, sehingga menurut saya akan lebih sulit diputus suatu cincin tersebut. Jadi timbul permasalahan tersebut, bagaimana sih si laktam ini dapat membentuk amida yang direaksikan dengan asam karboksilat sehingga strukturnya menjadi linear. Baiklah, permasalahan saya ini dibuktikan pada paragraf ke-9, tepatnya pada senyawa siklik. Nah, di mana yang merespon permasalahan ini adalah saudari Bella, di mana saya tidak setuju dengan pendapat saudari Bella, karena di sini saudari Bella tidak menjelaskan bagaimana si laktam ini tadi bisa membuka cincinnya. Baiklah, langsung ke permasalahan yang kedua, di mana permasalahannya itu adalah bagaimana reaksi hidrolisis amida dalam suasana basah. Sertakan contoh dan reaksinya. Nah, alasan saya memilih permasalahan ini karena pada reaksi hidrolisis amida dikatakan bahwa dapat berlangsung dalam suasana asam maupun basah. Nah, yang mana dalam suasana asam reaksi ini terjadi dengan amida yang telah terprotonasi dan menghasilkan asam karboksilat dan NH3, sehingga timbullah permasalahan tersebut, apakah dengan suasana basah tersebut akan terbentuk juga asam karboksilat dan NH3. Dari permasalahan saya ini terletak pada paragraf ke-10, yaitu pada reaksi-reaksi amida. Baiklah, yang menjawab permasalahan ini adalah saudari Wisliana, di mana saya tidak setuju dengan pendapat saudari Wisliana karena jawaban yang saudari Wisliana berikan penjelasannya terlalu sedikit dan kurang mendalam. Baiklah, langsung saja ke permasalahan yang ketiga, di mana permasalahannya adalah mengapa ketika reaksi hidrolisis amida oleh air terjadi atau berlangsung secara lambat. Nah, dan juga memerlukan waktu pemanasan yang lama. Baiklah, alasan saya memilih permasalahan ini karena pada literatur yang saya baca, tepatnya pada reaksi hidrolisis amida, reaksinya itu berlangsung secara lambat, di mana amida tersebut bisa dihidrolisis oleh air dan biasanya itu memerlukan waktu yang lama atau katalis asam ataupun katalis basa, sehingga timbullah permasalahan tersebut, mengapa sih dikatakan lambat dan memerlukan pemanasan yang cukup lama. Baiklah, bukti pada permasalahan yang ketiga ini terletak pada paragraf ke-10 baris ke-8. Baiklah, yang menjawab permasalahan saya ini adalah saudari Siti Ardiah, di mana saya tidak setuju dengan pendapat saudari, karena di sini saudari malah menyinggung nitril, sedangkan yang saya permasalahkan adalah ketika amida direaksikan dengan air akan menghasilkan asam, bukan nitril yang seperti saudari maksud. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.